Perkenalkan, nama saya Almira. Jadi saya asli dari Jogja, kemudian di Kumamoto saat ini sebagai student doktoral di jurusan Teknik Elektro Kumamoto University. Ya, perkenalkan saya Bagus, suami dari Almira. Saya di sini sebagai pendamping atau dependent status visanya. Dan di sini saya kurang lebih sudah 1 tahun menyusul istri saya yang berkuliah di sini. Jadi saya sama suami, kemudian sama anak juga. Jadi anak sekalian diboyong sini semua. Sudah sekitar 1,5 tahun di Jepang. Kemudian kenapa sih pilih Jepang gitu ya? Jadi sebenarnya motivasinya itu waktu kuliah di Indonesia, kebetulan saya kuliah di UGM. Nah di situ supervisor saya bilang, nanti kalau mau lanjut kuliah, apalagi bawa keluarga, lebih baik di Jepang. Karena di Jepang ini katanya ramah anak, kemudian kalau punya anak dapat tunjangan dan sebagainya gitu. Jadi dari awal sudah diberikan motivasi oleh supervisor bahwa silahkan kuliah di Jepang gitu, dan kehidupan kuliahnya pun juga sudah mulai ada hawa-hawa Jepang gitu, kayak misalkan datang terus ke lab setiap hari, kemudian progress report secara rutin dan sebagainya. Ya, dan saya sebagai suami otomatis mendukung karena waktu itu bisa dibilang cita-cita istri saya untuk kuliah di Jepang gitu. Kenapa nggak di Eropa dan sebagainya? Karena pertimbangan itu tadi, karena Jepang juga masih bisa dibilang ya terjangkau lah, lebih dekat dari Indonesia juga. Juga kemudian ada motivasi dari orang tua juga, khususnya orang tua dari istri yang kebetulan juga lulusan dari Jepang. Nah otomatis, oh ya istri saya makin semangat gitu, makin semangat untuk nyari beasiswa atau motivasi-motivasi lain yang bisa, ayo kita bisa tinggal di Jepang gitu. Nah kalau sebenarnya negara lain juga menggoda ya waktu itu, kayak Amerika gitu, kemudian di Jerman, di Belanda gitu, apalagi di Australia. Tapi waktu itu pertimbangannya karena ke Australia agak mahal, kemudian bukan agak mahal ya, super mahal, kemudian Amerika mahal. Sejauh ini mungkin yang terjangkau di Jepang, kemudian Malaysia, itu kan yang lebih dekat. Tapi waktu itu ternyata yang bersambut gitu ya, yang bersambut itu dari kampus Jepang. Kebetulan di sini saya beasiswa Max, dan kampus di Indonesia itu bekerja sama dengan kampus yang ada di Kumamoto. Jadi waktu itu begitu ada kesempatan, wah ternyata mungkin di sini jalannya, jadi itu jalan yang kita coba, dan alhamdulillah ternyata memang rezekinya di sini. Ya, waktu itu sempet ragu gitu, karena waktu itu juga pas kejadiannya pas COVID, jadi pas akhir-akhir COVID gitu, yang waktu kejadiannya itu naik turun prosentasenya, kemudian juga ada aturan yang berubah-ubah. Waktu itu kita juga sempat ragu, tapi ya kita memantapkan niat, bismillah ya, coba tes beasiswa, kemudian istri saya alhamdulillah dapat. Nah setelah itu baru kita berpikir, bisa nggak ya gitu kita berangkat gitu, soalnya kondisinya lagi kayak gini, lagi COVID ya waktu itu ya, jadi wah banyak yang perlu dipikirkan gitu. Terus juga wah nanti bisa nggak nyusul kayak gitu. Nah kekhawatiran kita di situ terutama, apalagi kami sudah menikah dan punya putri, waktu itu umurnya 5 tahun. Nah itu bisa nggak ini nyusul gitu. Kenapa? Karena ya kekhawatiran orang tua itu, apalagi kalau anak kecil gitu, menurut saya kalau jauh dari mamanya itu ya secara psikologis kan kasihan ya. Walaupun sekarang ada teknologi yang namanya video call ya, ada Line, ada WhatsApp atau ada Zoom. Nah tapi tetap kalau tidak dekat secara langsung itu, kayak ada rasa kasihan gitu. Jadi ya otomatis akhirnya oke, ayo kita berangkat semua ke sana gitu. Nah
rasa khawatir tadi itu ya karena terbatasi oleh COVID itu gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu sudah mulai membaik, sedikit membaik walaupun masih naik turun waktu itu COVID-nya. Nah, terus akhirnya ya kita coba, ya alhamdulillah kita bisa kumpul di sini waktu itu. Ya, throwback dari sebelum berangkat ya. Jadi dari pendaftaran aja itu udah drama karena Jepang itu maunya semua file itu juga hard copy, padahal itu udah berbagai macam border dan sebagainya, ngirim barang, ngirim dokumen antar negara itu juga udah lama, padahal ada deadline dan sebagainya. Kemudian yang paling penting itu adalah tes kesehatan juga. Jadi kayak itu memastikan kan kalau kita itu harus sehat sebelum berangkat gitu. Itu belum berangkat sih, baru mau daftar aja, memastikan kalau kita itu sehat. Jadi kita dulu waktu itu kan COVID, tahu sendiri kan, kita keluar aja itu udah susah. Kemudian kita cari rumah sakit untuk tes kesehatan, ngantri dan sebagainya, itu udah challenging banget gitu kan. Setelah itu setelah tes itu kemudian kita cari beasiswa, terus ngirim ke sana, itu juga deg-degan karena ternyata banyak ada warning gitu ya, ini mungkin tidak bisa sampai tepat waktu gitu. Padahal di sini kan harus tunggu deadline tanggal sekian gitu. Meskipun nggak bisa, kita udah ngirimkan email dan sebagainya, tetap mereka minta hard copy. Jadi itu udah tantangan tersendiri sih waktu itu. Dan sebenarnya kita keberangkatan juga tertunda sampai 1 semester ya, semester. Jadi sebenarnya harus berangkat dari tahun 2021, tapi Jepang itu sendiri udah paling strict di antara semua negara di mana semua orang tuh udah bisa berangkat. Ini tuh sampai tertahan 1 semester gitu. Jadi tiba-tiba berangkat 2 bulan depan dibuka, silahkan daftar siapa yang mau berangkat. Tapi tahu-tahu ditutup mendadak. Tiba-tiba dapat email tidak bisa berangkat. Meskipun udah sampai bandara, udah punya visa pun tetap nggak bisa berangkat. Jadi ini gimana? Berangkatnya kapan gitu? Jadi nggak jelas. Kita udah pindahan ke rumah mertua gitu ya, waktu itu rumah orang tua saya gitu. Terus ini kapan berangkatnya? Nggak jelas gitu. Jadi kita kayak ini beneran berangkat nggak ya? Masih rezeki apa enggak ya gitu? Masih terus gimana yang nyusul gitu? Padahal student aslinya aja berangkatnya tuh, wah ini bisa berangkat apa enggak? Tapi ternyata 1 semester itu dianggap cuti, kemudian akhirnya bisa berangkat. Pas berangkat, akhirnya saya berangkat duluan, suami sama anak menyusul gitu. Jadi menunggu di Indonesia karena masih belum bisa. Jadi saya berangkat dulu sendiri di sini dan nggak bisa langsung ke Kumamoto. Waktu itu semua gerbang istilahnya. Gerbang itu diminta ke Tokyo dulu. Jadi waktu itu turun di Narita. Itu sekitar jam berapa ya? Jam 4 sore itu sebenarnya udah landing, tapi baru keluar bandara itu sekitar jam 7, jam 8 karena datang tes COVID-nya itu ngantri lama banget. Kemudian waktu itu karena harus di tracking gitu ya. Jadi handphone itu setting macam-macam dulu. Iya, ada aplikasinya sendiri. Aplikasi sendiri harus setting dan harus karantina. Jadi karantinanya itu kalau saya karena kebetulan student dari government, nah itu boleh sekitar 5 hari karantinanya. Tapi karantinanya juga disiapkan, maksudnya kita nggak bisa milih karantina di hotel yang murah gitu ya. Jadi karantina juga di hotel yang udah disiapkan. Itu mungkin habis sekitar 10 jutaan gitu ya. Tapi itu udah alhamdulillah karena ternyata ya orang-orang yang sebelum saya itu harus full 14 hari. Jadi wah, 14 hari karantina di hotel, makan tidur gitu ya. Jadi itu tantangan tersendiri. Nah, habis dari situ 5 hari baru akhirnya bisa diterbangkan ke Kumamoto gitu. Terus berapa bulan ya? 3 bulan? Setelah 3 bulan baru itu istri saya ngurus surat izin tinggal saya dan anak. Dan itu prosesnya juga masih nunggu 1 bulan lagi. Jadi prosesnya kurang lebih 30 hari setelah pengajuan itu. Kemudian suratnya terbit baru dikirimkan ke Indonesia. Nah
setelah itu baru pengajuan visa, dan baru setelah itu saya dan anak itu berangkat ke sini nyusul istri. Nah, sebenarnya waktu itu sempat ada kekhawatiran dari saya dan istri, terutama masalah culture ya, budaya gitu. Nah, budaya khususnya anak, karena anak kami kan baru 5 tahun waktu itu. Nah, di masa-masa bermainnya itu, oh nanti gimana di Jepang gitu, nanti bisa nggak ya gitu sekolah di Jepang gitu. Terus juga masalah cuaca, kemudian makanan, nah itu yang jadi concern kami gitu. Nah, waktu itu kita sempet ragu juga gitu, tapi akhirnya ada saran dari senior istri, kemudian kita juga aktif mencari di Google, mencari lewat milis, lewat grup. Nah, itu akhirnya ternyata bisa gitu. Nah, cuma perlu waktu adaptasi yang nggak sebentar sih gitu, tapi alhamdulillah putri saya bisa nyaman di sini gitu waktu itu. Setelah datang itu kita saya kebetulan 3 bulan setelah istri sampai, jadi waktu itu pas musim panas ya, pas musim panas, dan di sini itu panasnya luar biasa. Jadi sempat khawatir juga, ini nanti anak saya sakit gitu ya. Mungkin wajar ya gitu, adaptasi. Nah, akhirnya waktu itu setelah dijalani, ya sudah gitu, ternyata sama panasnya kayak di Indonesia gitu, cuma beda sedikit lebih panas aja sih. Nah, itu akhirnya ada fase sakit, anak saya sakit, kemudian istri juga sakit. Ya itu karena proses adaptasinya itu sih gitu. Jadi tapi ya itu karena kita sudah tahu dari sebelumnya, jadi maksudnya tahu dalam artian ini ya, kita googling dan segala macam, dapat informasi dari teman-teman. Jadi ya kita jadi kita sudah punya persiapan juga gitu, persiapan ya sedikit-sedikit seperti obat-obatan gitu. Dan alhamdulillah adaptasi saya dan anak istri juga itu juga cepet hitungannya. Jadi nggak terlalu sampai perlu waktu berapa bulan sampai waktu tahunan untuk adaptasi di Jepang, ya nggak sampai seperti itu. Tapi yang paling khawatir itu apalagi kalau anak-anak itu bahasa gitu, karena waktu itu sih kita khawatir karena dia nggak bisa komunikasi sama teman-teman sebayanya. Jadi waktu di TK ya dia main sendiri, terus yang lain main gitu kan. Ini gimana nih, sampai kapan gitu kan. Ternyata kalau anak-anak cepet gitu. Jadi saya sebenarnya nanya gitu kan, ini gimana kamu kok bisa lama-lama bisa komunikasi sama teman-teman, kayak misalkan topi itu kan bahasa Jepangnya boshi gitu kan. Kamu tahu? Emang saya kasih tahu ini boshi gitu kan. Nah, ini anak masih kecil, gimana cara ngajarinnya? Ternyata dia cerita. Jadi ini cukup menarik karena dia tiba-tiba lari ke lapangan gitu. Terus senseinya teriak-teriak, Dira gitu, boshi gitu kan. Nah, terus dia nggak ngerti artinya apa, boshi. Terus dia balik lagi ke ruangan. Terus kalau udah berhenti teriak-teriak ya, dia balik lagi ke lapangan, detakin lagi, boshi. Terus dia balik lagi, terus dia melihat Pak pakai topi, coba pakai topi, terus udah gak teriak-teriak lagi, berarti boshi topi. Ternyata itu malah lokat gitu ya, terus pembelajaran langsung. Jadi dia tuh tahu, kamu tahu ini, kok tahu ini? Ya teman bilang itu, ya oke, sekali, 2 kali, ini lalu diduin. Jadi ternyata, dan sekarang dia lebih jago bahasa Jepangnya karena tiap hari ngomong bahasa Jepang di sekolah. Kalau saya kan kebetulan international student, jadi memang pakai bahasa Inggris kalau di kampus gitu. Jadi untuk anak-anak cepet banget ternyata. Awalnya emang kok dia main sendiri, kasihan gitu. Kelihatan waktu pas jemput gitu, kok main sendiri gak bisa. Tapi ternyata lama-lama cepet juga. Sekarang udah kayak biasa aja ya. Sekarang sudah native.